Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel This is Islam. Ini ada sebuah video dari Ustaz Khalid Basalamah mengenai janji-janji Allah bagi orang yang selalu membaca istighfar. Yuk kita simak saja videonya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang saya dapatkan kalau saya beristighfar? Yang pertama, akan dicatatkan pahala buat Anda sendiri. Karena istighfar ucapan yang tidak butuh energi banyak, hanya lisan dan bibir kita yang tergerakkan, ya, suara sedikit saja, tidak ada energi yang besar. Itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan memerintahkan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang beriman. Yang kedua, saudaraku seiman, istighfar sebab utama datangnya rezeki. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, apa yang diucapkan oleh lisan nabinya yang mulia Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada kaumku, ya Allah, kata Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya dengan mohon ampun istighfar kalian itu, Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat dan memperbanyak harta juga anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Yang ketiga, saudaraku seiman, istighfar sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama, salah satu zikir pagi dan petang yang sangat dianjurkan adalah membaca Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, yaitu lafadznya sebagaimana dinukil dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku, penciptaku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku senantiasa berada dalam perjanjian bersamamu. Maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak bermaksiat. Dan aku yakin akan janjimu tentang pahala bagi orang mukmin semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku serta aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini, man qalaha minan nahari mukinan, dia yakin, besok dia ucapkan di siang hari atau pagi hari dengan yakin dalam hatinya, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal pada hari itu, qabla an yumsiya, sebelum tiba di sore hari, fahuwa min ahlil jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, dan siapa ucapkan walaupun sekali saja di malam hari, famata, maka kemudian dia mati, qabla an yusbih, sebelum dia tiba pagi hari, fahuwa min ahlil jannah. Yang keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Qatada berkata radhiyallahu rahimahullah, sesungguhnya Al-Quran menunjuki kalian tentang penyakit dan penyembuhannya, yaitu dosa adalah penyakit dan penyembuhannya adalah istighfar. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka, kalau mereka buat dosa, maka mereka ingat kepada Allah lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka terus mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah yang kelima, istighfar mencegah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya ambil satu saja. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Dan ketahuilah bahwasanya pada saat kau meninggalkan perbuatan dosa atau kau beristighfar pada saat berbuat dosa, maka azab Allah tidak akan datang. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad, dan tidak pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka selalu memohon ampun. Yang keenam, istighfar sebab diangkatnya derajat. Dalam sebuah hadis, ajarkan bab ini kepada anak anda. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan, kata baginda Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yarfa'ud darajati lil abdi salihi fil jannah, fayaqulu ya Rabbi anna li hadhihi, fayaqulu bi istighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mengangkat derajat seseorang hamba saleh di surga sehingga dia bertanya, yang sudah mati diangkat derajatnya tinggi di surga. Hamba ini bingung, dia tidak pernah merasa berbuat amal yang bisa membawa dia ke derajat itu. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat ini hamba dapatkan? Maka kata Allah SWT, dari istighfar anakmu untukmu. Yang ketujuh, istighfar adalah sebab disucikan hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innal mu'mina idha adzamba dzamban kanat nuqtatan sauda'u fi qalbihi. Kalau seorang mukmin berbuat dosa akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza' wastaghfara su'ika qalbuhu minha. Kalau dia bertaubat kemudian dia beristighfar kepada Allah, meninggalkan dosanya, maka akan diangkat noda hitam itu dalam hatinya. Fa in zadat hatta taglufa qalbuhu fadzalika ar-rana alladhi dzakarahu Allah fi kitabihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan kalau seandainya dia bertaubat dan meninggalkannya serta beristighfar, hatinya kembali bersih darinya, dan kalau dia tambah melakukan dosa, maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Dua poin yang terakhir teman-teman sekalian, yang kedelapan adalah istighfar sebab memperoleh anak dan keturunan. Dinukil dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnadnya, bahwasanya seseorang datang mengeluh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Seseorang mengeluh kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ya sesungguhnya orang semua punya anak tapi aku sendiri yang tidak punya anak. Maka kata Nabi SAW, mana kau dari dua senjatamu, memperbanyak sedekah dan istighfar, maka dengannya kau akan diberikan rezeki. Kata Jabir bin Abdullah, orang itu pun mengamalkan, lalu saya menyaksikan orang itu dikaruniai 9 orang anak, semuanya laki-laki. Kesembilan dan terakhir adalah istighfar sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Sebagaimana dijelaskan dari dalam surah Hud ayat 52, dan sudah saya bacakan tadi ayatnya, saya tidak ulangi, tapi potongan ayatnya adalah yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Istighfar menyebabkan bertambahnya kekuatan di atas kekuatan. Man aksara istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesedihannya, wa min kulli dikin makhraja, dan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan juga razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ya, itu dia tadi video dari Ustaz Khalid Basalamah mengenai janji-janji Allah bagi orang yang selalu istighfar. Saya mengajak untuk diri pribadi saya dan untuk teman-teman, marilah selalu membaca istighfar supaya kita mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.